Halo, Besinya ketahan nih. Besti kembali tak hadir setelah sebelumnya dalam pemeriksaan pada 7 Januari 2025 yang harus di-cut karena alasan kemanusiaan, di mana RL mengaku mengalami kondisi kesehatan yang menurun hingga perlu kembali dijadwalkan ulang lagi pada 19 Januari 2026. Namun, sayang pada waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaannya sebagai tersangka, RL kembali tak terlihat. Disebut oleh pihak Polda Metro Jaya, ketidakhadiran RL itu telah mengirimkan surat karena kondisinya kembali menurun hingga harus diundur lagi Besti ke tanggal 4 Februari 2026. Nah, hal tersebut diduga cukup membuat Doktif seterunya cukup geram. Tak hanya menyebut dugaan RL manipulatif karena menggunakan alasan sakit saat jadwal pemeriksaannya, namun Doktif yang telah melaporkan RL dengan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen ini juga membongkar dugaan suap yang diduga pernah coba dilakukan RL kepadanya dengan nilai 5 miliar, namun diaku telah ditolak oleh Doktif. Ya, saat ini Doktif kembalikan ke kamu. Kamu bukan sakit, itu adalah azab dari penjual tomat busuk, DNA lele, dan stem cell palsu. Ya, jadi ini pelajaran buat kamu DRL. Ya, melawan Doktif, kamu bukan siapa-siapa. Uang yang kamu tawarkan sebesar 5 miliar ke Doktif, itu Doktif tidak akan terima. Kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah kamu ambil. Itu persyaratan damai. Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat. Kalau kamu ingin ketemu Doktif, di depan jurnalis. Kalau kamu ingin berdamai dengan Doktif, fair aja, berapa kerugian masyarakat, kembalikan uang mereka. Itu baru kita damai. Jangan ajak damai Doktif di belakang. Seperti itu. Tersangka DRL dari pemeriksaan tanggal 7 Januari 2026, pemeriksaan di-cut dengan alasan kemanusiaan, kondisi tersangka juga dalam kondisi kurang fit setelah pemeriksaan sampai dengan larut, sehingga ada kesepakatan untuk memenuhi pemeriksaan lanjutan di hari Senin 19 Januari 2026, itu tepatnya pada hari ini. Tapi kondisi tersangka DRL juga dalam kondisi yang sakit. Pihak pengacara sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026, sehingga pemeriksaan lanjutan hari ini ditunda kasus pemeriksaan tersangka. Waktu sendiri pribadi tidak percaya, ya, karena orang ini sangat manipulatif, tidak percaya sama sekali. Jadi tetap, tapi bagaimanapun juga kan, ya kita tetap praduga tidak bersalah ya sebagai pihak penyidik ya, bukan kita. Tapi kalau Doktif pribadi tidak percaya, ini orang sangat manipulatif. Jadi ya silahkan. Dan ini adalah dugaannya Doktif, ini strategi dari DRL. Untuk apa? Untuk menunggu Prapit. Mangkirnya RL dalam panggilannya sebagai tersangka atas laporan Doktif lantaran mengaku sakit memang tak sepenuhnya dipercaya oleh Doktif. Bahkan dalam wawancaranya bersama awak media, Doktif menduga RL tengah berstrategi untuk menunggu Prapit yang menurut Doktif hal tersebut tak akan berhasil. Sementara itu RL sendiri dalam unggahan di akun TikToknya memang terlihat tak seceria biasanya. Ternyata tetap dikomentari oleh Doktif melalui akun TikToknya, di mana Doktif menyebut kalau RL diduga telah memblok komentar dan seraya mempertanyakan terkait dugaan tentang DRL yang pura-pura sakit sambil meninggalkan foto story Instagram RL yang tengah diinfus. Gak cuma itu aja, Doktif pun seraya mengingatkan perihal transparansi dalam kasus DRL yang kini telah menjadi tersangka atas laporannya tersebut. Dalam keterangannya pada awak media, Doktif pun mengaku akan meminta pengacaranya untuk mengirim surat ke KPK dalam pengawalannya terhadap kasus seterunya itu. Besarin payudara tanpa operasi bisa nggak? Skincare bisa nggak? Gak bisa lah, halu. Mau digosok sampai kapanpun lecet aja yang ada. Gak akan gede. Olahraga gedein ototnya, tapi payudaranya nggak akan besar. Jadi lebih kenceng aja. Kalau operasi? Kan katanya tadi tanpa operasi. Oh iya. Jadi gimana kalau nggak operasi? Hollywood breast injection itu treatment yang aku buat untuk gedein payudara. Pada intinya kayak gini, payudara itu kan isinya itu adalah lemak dengan kelenjar.
Kalau kelenjaknya nggak bisa Kalau jadi lebih gede. ASI, kalau ASI gede baru. Betul. Iya. Kalau pengen gedein kan diimplan ditaruh sesuatu. Tapi kan ini benda asing. Ada beberapa orang yang nggak mau ditaruh benda asing. Nah caranya adalah besarin lemaknya nih. Jadi lemak itu kan kalau misalnya makan banyak, gendutan, payudara ikut gede. Kalau misalnya dia kurusan, payudara ikut ngempis. Nah ada obat khusus nih yang dimasukin, disuntikin nih di payudaranya, di sekitar payudara, yang akan merangsang lemaknya nih. Jadi lemaknya itu tambah besar, lemaknya juga tambah banyak. Jadi kalau misalnya disuntik pipinya tambah tembem karena lemaknya tambah banyak. Tapi kan kita nggak mau tuh. Kalau di bokong juga bisa tuh, jadi lebih bisa. Tapi kan yang paling enak tuh kalau di payudara. Jadi kalau di payudara, payudaranya lemaknya akan jadi lebih banyak, jadi lebih berisi. Bukan filler itu kan? Bukan filler, nggak sakit, nggak ada Ada benda sisanya, asing. nggak ada benda asing sama sekali, dan bukan implan. Jadi aman dong, Dad. Teknologi sudah semaju itu. Dicariin sama Doktif. Difilterin ya pada di blog komentarnya. Ngapain pura-pura sakit, Sunil? Besok makin lagi. Selama kebenaran itu benar, dokter akan terus membuka itu di depan masyarakat. Ya, rapid yang kamu tunggu, yang biasanya kamu lakukan secara diam-diam, yang selama ini kamu pernah lakukan ke Karput, tidak akan bisa kamu lakukan ke dokter. Ya, silahkan kamu lakukan rapid, kita semua akan kawal. Ya, jangan lagi kamu menggunakan hakim dengan inisial DT. Kenapa? Karena per hari ini Doktif akan meminta dari lawyernya Doktif untuk mengirimkan surat ke KPK, ya, untuk pengawalan dari hakim yang akan menjadi hakim di perapit dari DRL. Jangan sampai ada dugaan aliran dana. Yang dulu sempat diduga ada aliran dana ke hakim inisial DT. Ya, jangan ada lagi di sini, jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini. Untuk Pengadilan Jakarta Selatan, kita mohon jangan pernah ada transaksional apapun, karena KPK pun akan minta untuk turun tangan. Seperti itu. Dok, artinya dugaannya akan daerah ini bilang sakit karena ingin mundur biar nggak Betul. ditahan. Jadi ini dugaannya strategi dia untuk mengundurkan ke perapit. Orang ini sangat manipulatif, ya. Jadi semua ini sudah bisa Dokter prediksi. Semalam Dokter sudah bilang kemungkinan dia tidak akan datang. Kenapa? Karena dia akan bilang dirinya sakit. Kalau Dokter pastikan Dokter akan datang di Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka di tanggal 22. Kita lihat. Dokter nggak akan mundur, apalagi mencabut PMJ karena ketakutan Dokter dilaporkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan mundur sedikit. Ya, kasus hukum yang kini menjerat RL bukan hanya ramai karena belum juga ditahan. Padahal ancaman hukumannya di atas 5 tahun hingga membuat Doktif diduga jadi membandingkan dengan kasus Nikita Mirzani. Tak hanya itu aja, bahkan dalam unggahan konten kreator netizen Skandal, ia pun yang terlihat menjawabi pertanyaan warganet yang juga menyeret nama Reza Gladys dalam kasus DNA Salmon Richard Lee. Waduh. Richard Lee kan resmi jadi tersangka atas 3 produk ya, salah satunya DNA Salmon sebagaimana diberitakan di kompas.com. Sudah lama kita nggak pernah update kasus Nikita Mirzani ya. Hari ini kita akan membahas lagi, tapi bukan tentang Nikitanya, tapi justru salah satu produk yang pernah muncul dalam fakta persidangan Nikita Mirzani, yaitu DNA Salmon. Dalam persidangan Nikita Mirzani kan pernah terungkap keterangan bahwa DNA Salmon juga diduga direlabeling oleh Reza Gladys. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting secara hukum. Kalau misalnya Dr. Richard Lee jadi tersangka atas produk ini, apakah Dr. Reza Gladys juga bisa terjerat dalam perkara yang sama? Jawabannya secara ilmiah dan hukum bisa. Kenapa? Karena dalam hukum pidana yang dilihat itu bukan nama besar atau siapa sih yang paling viral atau banyak duitnya ya, tapi perbuatan hukumnya. Jadi jika terbukti ada produksi pengemasan ulang, pelabelan ulang atau promosi klaim yang tidak sesuai izin ya, maka setiap pihak yang terlibat aktif dalam rantai peredaran produk berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Apalagi kasus ini kan bukan delik aduan ya, melainkan delik biasa yang menyangkut kesehatan kita masyarakat. Artinya siapapun yang berperan, baik pemilik brand ya,
distributor maupun pihak yang melakukan relabeling tidak otomatis kebal hukum. Jadi ini bukan soal ikut-ikutan atau siapa duluan yang jadi tersangka, ini soal perbuatannya memenuhi unsur pidana ataukah tidak. Dan kalau unsurnya terpenuhi, maka siapapun bisa diproses tanpa pandang popularitas. Disinilah pentingnya kita melihat kasus ini secara akademik, bukan emosional. Ya kalau dokter inginkan keadilan ya, keadilan aja. Nikita Mirzani kerugiannya 4 miliar berhenti. Tidak dilanjutkan, tapi dia ditahan. Dia punya 2 anak kecil, wanita. Ibu-ibu punya 2 anak kecil. Ancaman hukumannya tidak sebesar seperti ancaman hukuman di DRL. Jadi kalau misalnya tidak ditahan, dokter menanyakan ada apa dengan hukum di negara Indonesia. Seperti itu. Dia melakukan penipuan di klinik dia, mengatakan dia menjual stem cell puluhan juta, belasan juta, padahal itu sekretum yang biasa dijual di klinik hanya dengan harga 1.500.000, dia jual 15 juta, puluhan juta. Itu bentuk penipuan dan kita akan buktikan di pengadilan. Sebenarnya tujuannya nggak ke DRL, tujuannya itu bisa juga ke DRG, 2 orang ini. Makanya nanti bilang raja dan ratu flexing dengan menggunakan profesi dokter. Ini sangat nggak layak sekali. Dan dua-duanya tersangkut dengan kasus DNA salmon. Yang satunya DNA di rumah saja, yang satunya glowing skin booster, yang merupakan relabeling dari produk yang namanya Right Skin. Ya, jadi itulah yang akhirnya dikenakan DRL dengan pasal Undang-Undang Kesehatan. Dan dokter berharap pasal ini pun akan dikenakan ke DRG. Seperti itu. Dugaan Doktif terkait alasan sakit yang diberikan RL kepada pihak Polda Metro Jaya di jadwal pemeriksaan lanjutannya sebagai tersangka hingga akhirnya harus kembali mundur pada tanggal 4 Februari 2026 juga diduga seraya sama dengan Miss Gossip, di mana dalam unggahan di akun TikToknya Miss Gossip pun menduga kalau DRL sengaja mengulur waktu dan jadi mempertanyakan akankah RL bakal kooperatif atau justru bakal menambah keterangan sakitnya, hingga Miss Gossip pun seraya mengajak untuk sama-sama mengawal kasus DRL agar jangan sampai lost cenah Besti. Wadidaw, waduh, meledak gak tuh? Besok tepatnya tanggal 19 Januari 2026, Dr. Charlie akan menghadiri PMJ guna untuk melakukan interogasi lanjutan. 15 pertanyaan masih belum dijawab oleh Dr. Richard Lee yang sempat tertunda minggu lalu ya. Akankah Dr. Richard Lee ditahan minggu ini? Mr. Gossip rasa tidak, karena Dr. Richard Lee saat ini sedang berupaya mengulur-ngulur waktu agar ternilai si kebal hukum. Menurut statement dari pihak PMJ bahwasannya Dr. Richard Lee akan menghadiri PMJ tepatnya tanggal 19 Januari 2026 jika kondisi Dr. Richard Lee dalam keadaan membaik. Nah, akankah Dr. Richard Lee menambahkan izin sakitnya tersebut atau kooperatif menghadiri PMJ besok? Pokoknya kawal terus kasus ini, jangan sampai lolos. Lengah dikit los sayang, los. Lengah dikit los sayang ya. 12 tahun loh ancaman pidana, masa enggak ditahan? Wadidaw, meledak gak tuh? Ya Besti, kita lihat aja nanti ke depannya. Prosesnya masih bakal lanjut terus. Secara udah ada panggilan berikutnya. Semoga permasalahan ini bisa segera selesai dan menjadi pelajaran bagi semua pihak ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.